tersebut, patung Mighty Eagles harus roboh seketika. Para burung yang melihat hal itu pun hanya bisa mempelongohi hal tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Zeta di Pulau Elang masih terheran-heran mengapa para burung ini tidak mengevakuasikan diri. Setelah hal tersebut, Zeta pun menyuruh anak buahnya untuk membuat balok es yang di dalamnya berisikan lava. Kembali kepada Red bersama kawan-kawan yang sedang OTW untuk menyelamatkan pulau burung dan juga pulau babi sekaligus. Para warga pun menanyakan kepada si Red apakah perlu evakuasi atau tidak. Dan si Red berkata bahwasannya tenanglah, kita tidak perlu evakuasi. Hingga pada akhirnya mereka pun akan OTW ke Pulau Elang dengan menggunakan kapal selam yang ukurannya cukup sangat amat normal. Sesaat si Red akan menaiki kapal selam tersebut, para warga sudah menaruh harapannya kepada si Red dan mereka pun berangkat. Kita beralih ke kapal selam tersebut di mana kita diperlihatkan Chuck, Silver dan juga si Bom yang menyanyikan lagu yang kedengarannya la 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 la. Dan Red yang mendengar lagu tersebut, mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri dari raut wajahnya yang sangat amat membeautifulkan. Setelah hal tersebut muncullah Leonard bersama Courtney yang memperkenalkan rekan baru lagi yang bernama Gary. Di mana Gary ini merupakan orang yang menciptakan banyak teknologi di Pulau Babi dan karena ialah Pulau Babi bisa berkembang. Lalu Gary ini mengajak mereka semua untuk masuk ke ruang laboratorium peralatan para babi-babi. Dan juga di sana banyak sekali barang yang tidak bisa dijangkau oleh otak manusia biasa dan hanya bisa ditemukan oleh para babi-babi yang sudah memiliki IQ di atas rata-rata. Di mana salah satu barangnya bernama semprotan tembus pandang untuk seumur hidup. Next, barang kedua bernama cairan penangkal api, di mana cairan ini dibuat melalui ingus babi. Hingga pada akhirnya Bom yang penasaran, ia ini mencicipi ingus tersebut dan ya you know lah. Lanjut, barang ketiga bernama barang pendeteksi elang, di mana barang ini cukup berguna jikalau banyak elang di sekitar mereka. Gary pun langsung memencet tombol alat tersebut hingga alat tersebut membunyikan suara yang seperti ini kedengarannya. There's an eagle nearby. There's an eagle nearby. Lalu si Red pun menyuruh si Gary untuk mematikan alat tersebut, akan tetapi si Gary berkata bahwasannya alat itu belum diprogram untuk mati sendiri. Red yang geram, ia ini ingin menghancurkan alat tersebut, akan tetapi dicegah oleh kedatangannya Silver, di mana Silver langsung memperbaiki alat tersebut dan alat kembali menjadi normal. Setelah hal tersebut, Silver pun langsung menceramahi si Red bahwasannya apresiasilah timmu walau timmu seburuk apapun. Yang penting kamu mendukung timmu, bukan menjelek-jelekinnya. Pada akhirnya Red pun mengapresiasi timnya dengan muka yang sangat amat terpaksa. Kembali lagi kepada burung kecil kita yang sangat amat imut-imut gimana gitu, di mana ia ini sedang memikirkan cara untuk mengambil telur yang tersangkut di awan. Lalu mereka pun menemukan caranya, yaitu meniup temannya sendiri hingga menjadi balon. Sedikit lagi mereka akan menggapai telur tersebut, akan tetapi mereka ini tidak sampai dan mengakibatkan mereka sampai di luar angkasa. Mereka ini terombang-ambing di sana hingga tali pengikat temannya tercopot oleh satelit dan mereka balik lagi ke bumi dengan waktu yang sangat amat signifikan. Akibat hal tersebut mereka pun bisa mengambil telurnya, akan tetapi masalah tidak sampai di situ saja, di mana telur yang menggelinding jatuh tepat di atas ular dan hal itu mengakibatkan mereka terheran-heran. Di sisi yang sama, Red bersama kawan-kawan sudah tiba di Pulau Elang, di mana mereka langsung terobos pintu utara dan muncul sebagai GGWP. Tidak lupa juga diiringi oleh sinematik-sinematik ala slow-mo yang membuat video ini makin berkesan di dalam hidup Anda. Akan tetapi semua sinematik yang keren tersebut hancur gara-gara si Red dan terpleset dengan sangat amat aduhai. Mereka yang akan melanjutkan perjalanan untuk membobol Pulau Elang, tiba-tiba Mighty Eagles ini berkata kepada semuanya bahwasannya ia mengenal siapa itu Zeta, pemimpin yang sangat amat psikopat. Akhirnya kita dibawa flashback mengapa si Mighty Eagles ketakutan sesaat melihat foto si Zeta. Dimulai dari zaman dahulu kala, sesaat Zeta dan juga Mighty Eagles berada di bangku SMA. Di waktu itu mereka berdua sudah pacaran dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dimulai dari main bungee jumping lalu terjatuh masuk rumah sakit, lalu ia main perahu tapi terbalik perahunya, dan masih banyak lainnya yang gua nggak bisa sebutin satu-satu. Hingga pada akhirnya mereka yang semakin dekat, Zeta pun memutuskan untuk tunangan bersama Mighty Eagles. Akan tetapi mental Mighty Eagles yang belum siap tunangan, akhirnya ia pun tidak datang ke tunangan tersebut dan membuat Zeta kecewa. Hingga pada akhirnya Mighty Eagles pun mengakui kepada teman-temannya bahwasannya ia pengecut dan meninggalkan mereka balik ke Pulau Burung. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke burung kecil malang kita ini, di mana mereka bertiga sedang melakukan acara kriminal, yaitu memukuli ular tak berdoja ini, di mana ular ini sampai terkeos dibuat mereka bertiga. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengambil telurnya kembali dan juga mengambil separuh kulit ular tersebut. Kembali kepada Red bersama kawan-kawan, di mana teman-teman Red ini sudah menyiapkan penyamaran tanpa pengetahuan si Red. Red yang kecewa, ia pun memutuskan untuk tidak mengikuti rencana mereka dan lebih memilih rencana awalnya, yaitu menyusup dengan melalui senjata vulkanis yang berada di atas sana. Sesaat di tengah perjalanan, Silver pun muncul untuk menemani si Red. Di sisi yang sama, Chuck bersama kawan-kawan sedang melakukan penyamaran untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Setibanya di depan tempat tersebut, mereka pun berpura-pura
berpura-pura bahwasannya mereka telat bekerja. Akan tetapi para penjaga ini curiga dan mengendus-endus mereka. Mereka semua yang berada di dalam langsung panik seketika itu karena takut ketahuan dan akan dihabisi oleh para elang. Tiba-tiba salah satu elang pun berkata bahwasannya dia adalah pegawai baru. Hingga pada akhirnya mereka pun diizinkan masuk dengan sangat amat mudah. Setibanya di dalam mereka pun langsung selebrasi dan joget-joget. Akan tetapi you know lah. Mereka pun langsung bergegas pergi dengan penuh rasa panik. Akan tetapi penjaga itu malahan joget santuy. Kembali kepada Red bersama Silver di mana mereka sudah tiba di puncak gunung itu. Dan mereka juga melihat senjata super itu yang ukurannya cukup sangat amat besar dan tidak bisa dijangkau oleh otak manusia biasa. Red pun memiliki rencana untuk memotong sumber daya listrik senjata tersebut. Akan tetapi Silver dengan kecerdasannya, ia ini langsung menganalisis tempat tersebut dan ia memperingati si Red bahwasannya tali yang ia bawa tidak akan cukup untuk menggapai ke bawah. Akan tetapi Red yang batu, ia ini langsung loncat begitu saja dan Silver mau nggak mau harus mengikuti si Red. Hal tersebut hampir membuat mereka berdua ketahuan. Untungnya Silver membawa si Red ke tepian. Red yang memang batu ke tulang, ia ini ingin mencoba untuk menggapai seberang. Akan tetapi hal itu lagi dan lagi hanyalah sia-sia sementara Silver hanya menyemangatinya. Hingga pada akhirnya Red pun meminta maaf dan meminta bantuan Silver untuk mendorongnya ke seberang. Setelah selesai didorong, tiba-tiba bulunya Red pun terjatuh dan mengakibatkan Silver harus mengambil bulu itu. Dengan sangat amat menegangkan, untungnya Silver ini berhasil mengambil bulu itu. Akan tetapi si Red ini sudah berteleportasi berada di bawah dan ia langsung memotong kabel itu. Dan ternyata kabel itu merupakan kabel microwave yang sangat amat menganjingkan. Akibat hal tersebut mereka berdua pun langsung ditangkap dan hanya Red yang dipukul oleh penjaga di sana. You two? I know. Beralih kepada Chuck bersama kawan-kawan yang mencoba masuk, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia di mana mereka tidak memiliki kartu akses. Lalu mereka melihat salah satu orang yang memiliki kartu akses masuk ke dalam kamar mandi. Hingga mereka mengikuti orang tersebut sampai masuk ke dalam kamar mandi hingga orang itu akan surrender di sana. Setelah melakukan hal yang sangat amat menjijikkan, mereka pun bergegas mengambil kartu akses tersebut. Tidak lama setelah itu, Chuck pun berhasil mendapatkan kartunya. Akan tetapi si Chuck ini tidak sengaja melepaskan kartu itu hingga you know lah. Setelah mendapatkan kartu, mereka pun langsung OTW pergi dari sana. Sementara di sisi yang sama, 3 bocil ini sudah tiba di daratan. Mereka bertiga pun langsung bahagia karena mereka sudah tiba di rumah mereka dengan selamat. Akan tetapi ada yang menyapa mereka di mana itu adalah anak-anak dari babi dan mereka berada di Pulau Babi. Kembali kepada Chuck bersama kawan-kawannya sudah tiba di ruang utama. Tiba-tiba si Chuck ini rusuh di dalam karena ia ingin melihat ruangan utama. Hal tersebut mengakibatkan kostum gerak-gerak gak jelas dan mereka dicurigai oleh para penjaga. Dan tiba-tiba para penjaga bukannya mempergoki mereka, malah ikut joget bersama dengan mereka. Tidak hanya satu penjaga, melainkan semua penjaga yang ikut joget di sana. Di tengah-tengah adu dance tersebut, si Chuck yang sedang memantau keadaan, ia ini melihat adiknya bersama juga dengan si Red yang ditangkap. Lalu Chuck yang panik, ia ini menggoes kostum tersebut hingga membuat kostum itu hancur porak-poranda. Hingga pada akhirnya mereka pun mundur perlahan supaya tidak ketahuan oleh para elang yang berada di sana. Sementara di sisi yang sama, si Red yang baru terbangun dari pingsannya, ia ini langsung berhadapan dengan si Psychopath. Tak lain dan tak bukan, Psychopath tersebut bernama Zeta. Di sana si Zeta ini juga mengatakan bahwasannya lelaki, so bisa sendiri, persis banget dengan sifatnya si Red. Lalu Zeta ini menjelaskan rencana aslinya mengapa ia ingin menghancurkan Pulau Burung dan juga Pulau Babi, di mana ia ingin mengusir para penduduk dan mereparasi ulang pulau itu untuk dijadikannya pulau pribadi. Di mana Zeta langsung membuktikan omongannya dengan meluncurkan balok es yang berisikan lava. Hal tersebut mengakibatkan Pulau Babi dan juga Pulau Burung terkena imbasnya. Lalu si Zeta juga memarahi si Red mengapa mereka tidak mengevakuasikan diri. Tiba-tiba si Red ini keinget dengan omongannya bahwasannya ia meyakinkan warga untuk tidak evakuasi dari pulau. Hal itu membuat si Red ini sedih dan juga merasa bersalah. Di sisi yang sama, Mighty Girls yang sudah sampai di rumahnya, ia ini tidak sengaja melihat fotonya bersama si Zeta. Hingga pada akhirnya Mighty Girls pun merenungkan hal yang telah ia perbuat. Kembali kepada Red bersama Silver, di mana si Red ini bercerita kepada Silver bahwasannya ia takut tidak diakui lagi oleh para warga. Makanya ia ini berusaha untuk menjadi pahlawan supaya diakui oleh para warga dan tidak kesepian seperti zaman dahulu kala.
Dan si Red juga menyesal mengapa dirinya terlalu egois. Hingga pada akhirnya Silver pun memahami si Red dan ia menenangkan si Red. Lalu Silver pun mendapatkan ide untuk keluar dari balon itu dengan menggunakan rambut untuk mencabut balon itu. Di sisi yang sama, Zeta pun menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan mesinnya yang akan aktif 10 menit lagi. Sementara di sisi yang sama, si bom meledakkan pintu tempat si Red bersama Silver dikurung. Hingga mereka pun berhasil bertemu dengan Red bersama Silver kembali. Lalu waktu yang mepet, mereka semua pun menanyakan ke si Red bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan Pulau Burung dan juga Pulau Babi sekaligus. Red sudah tidak egois, ia ini menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada si Silver. Hingga pada akhirnya inilah the real rencana yang dibuat oleh Silver. Dimulai dari bom sebagai pengalih perhatian, Chuck yang matiin kamera CCTV, Silver dan Red yang masuk ke dalam balok es, dan yang terakhir Leonard Corney dan juga Gary sebagai penarik tuas agar balok es yang dinaiki oleh Silver dan juga Red bisa mengenai alat tersebut dan alat itu akan hancur. Pada akhirnya rencana pun dimulai dan you know lah. Gary, are you... Just take him out. Just take him out! Thanks for taking us out, man!